Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stephen John Felix Sihombing dengan NIM 4112222076. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara dengan prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah karya ilmiah. Di sini dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dari kedua artikel karya ilmiah. Yang pertama adalah artikel referensi dan yang kedua adalah artikel yang saya buat sendiri. Di sini artikel yang menjadi referensi saya adalah berjudul Algoritma a priori untuk memberikan rekomendasi menu makanan berdasarkan tren belanja konsumen yang ditulis oleh Pusparisti dan Noviana Paradita. Pada artikel referensi di sini mereka menggunakan jurnal UTC atau Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi dengan volume 14 nomor 1 April 2025. Lalu ada analisis struktur artikel referensi. Menurut saya, struktur artikel referensi di sini sudah sangat lengkap dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah standar. Dimulai dari abstrak bahasa yang sudah memuat hasil kuantitatif di awal, lalu pendahuluan yang diperkuat data BPS dan UNESCO, lalu ada tinjauan pustaka dengan 8 studi terdahulu plus table step of the art, dan metodologi yang terbagi menjadi 4 subbab. Hasil pembahasan yang lengkap dengan perhitungan support, confidence, dan lift, serta kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian serta terukur, serta 24 referensi yang mayoritas berasal dari jurnal internasional 5 tahun terakhir. Lalu selanjutnya ada kualitas artikel referensi. Dari sisi kualitas, artikel ini punya beberapa kekuatan yang patut dicontoh. Yang pertama, datanya adalah data real bukan data simulasi. Mereka menggunakan 41.633 transaksi real dari tahun 2023 sampai 2024. Lalu yang kedua, seluruh rumus matematis untuk support, confidence, dan lift dijelaskan secara eksplisit. Dan yang ketiga, tahap pre-processing data seperti penanganan outlier dan sinkronisasi nomor struk dijelaskan sangat detail dan hasil pengujiannya pun terukur sangat jelas. Lalu di sisi sebelah kanan kita bisa lihat capaian utamanya setelah implementasi algoritma a priori. Mulai dari efisiensi waktu pemesanan meningkat dari 60% menjadi 90% dan efektivitas variasi penjualan pun meningkat dari 40% menjadi 80%. Namun di balik hasil yang cukup mengesankan ini ada beberapa catatan kritis yang menurut saya perlu diperhatikan. Yang pertama, sampel pengujiannya hanya 10 konsumen untuk masing-masing kelompok. Lalu tidak ada uji signifikasi statistik seperti uji T untuk memvalidasi perbedaan sebelum dan sesudah, dan ambang minimum confidence sebesar 0,5 dipilih tanpa justifikasi empiris yang jelas. Lalu di sini saya akan menganalisis struktur artikel yang saya buat. Artikel yang saya buat ini berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web dengan Rekomendasi Menu Menggunakan Algoritma a priori dan Integrasi Payment Gateway pada Rumah Makan Sinar Minang, Bekasi Barat. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa artikel ini memang masih berupa karya ilmiah dan bukan artikel final. Yang dimana pada bagian abstrak dan pendahuluan menurut saya sudah cukup lengkap dan mengikuti standar struktur yang baik. Namun pada bagian metodologi penelitian, saya belum mencantumkan rincian dataset dan skema pengujian secara spesifik. Lalu untuk bagian hasil, pembahasan, dan kesimpulan pun pada artikel saya masih kosong dan belum saya isi. Lalu selanjutnya untuk daftar referensi, di sini daftar referensi yang saya berikan juga masih terbilang sangat minim, yaitu 8, yang dimana belum memenuhi standar daftar referensi jurnal pada umumnya. Lalu selanjutnya perbandingan artikel. Di sini saya merangkum beberapa perbandingan langsung antara kedua artikel, yaitu artikel yang
saya buat dengan artikel yang menjadi referensi saya. Di sini masing-masing artikel menurut saya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu selanjutnya adalah kelebihan artikel yang saya buat sendiri. Di sini artikel yang saya buat juga memiliki beberapa kelebihan. Yang dimana yang pertama adalah topiknya yang sangat relevan dan aplikatif karena mengangkat masalah nyata yang dihadapi oleh UMKM kuliner lokal yang belum yang memang belum terdigitalisasi. Lalu yang kedua, saya menawarkan kombinasi kontribusi ganda, yang dimana menggabungkan algoritma a priori untuk rekomendasi menu dengan payment gateway, Midtrans untuk membayar digital dalam satu sistem yang terintegrasi. Selain itu, saya juga sudah merujuk 5 penelitian sejenis sebagai dasar perbandingan dalam menyusun metodologi penelitian yang runtut melalui 6 tahapan applied research menggunakan kombinasi data primer dari wawancara pemilik dan data sekunder dari transaksi real serta mengaitkan urgensi penelitian dengan data tren pembayaran digital nasional. Lalu kekurangan pada artikel yang saya buat ini, kekurangan yang paling mendasar menurut saya adalah pada bagian hasil pembahasan dan kesimpulan yang masih kosong. Lalu yang kedua, eh, kurangnya daftar referensi yang saya berikan, yang dimana membuat artikel saya ini belum sepenuhnya sempurna karena masih jauh di bawah standar jurnal yang sudah terakreditasi yang dimana umumnya mensyaratkan minimal 15 referensi. Lalu saya juga menemukan inkonsistensi gaya citasi, di mana pada badan teks dan daftar referensi itu saya menggunakan format citasi yang berbeda. Lalu juga saya belum saya juga belum menyantumkan data kuantitatif seperti volume transaksi atau jumlah menu. Dan yang terakhir, saya belum menegaskan secara eksplisit apa yang membedakan penelitian saya dengan penelitian a priori sejenis yang sudah ada. Lalu selanjutnya usulan perbaikan. Berdasarkan kekurangan yang saya sampaikan sebelumnya, berikut ini ada 6 usulan perbaikan konkret agar artikel yang saya buat ini nantinya memenuhi standar jurnal yang terakreditasi. Di mana yang pertama, saya akan melengkapi bagian hasil dan pembahasan dengan nilai support, confidence, leave. Contoh, association rule, serta hasil pengujian black box dan akurasi rekomendasi. Lalu yang kedua, membuang 2 referensi yang menurut saya tidak relevan dengan artikel saya dan menambahkan minimal 10 referensi baru dari jurnal terindeks Sinta atau Scopus 5 tahun terakhir. Lalu yang ketiga, menyamakan seluruh gaya citasi ke format IEEE bernomor secara konsisten. Lalu yang keempat, menampilkan data kuantitatif seperti jumlah transaksi, jumlah menu, dan periode data. Lalu yang kelima, memperkuat simpulan dengan angka capaian yang terukur. Lalu yang terakhir, menegaskan kebaruan penelitian dengan membandingkan secara eksplisit terhadap riset-riset sejenis. Lalu penentuan jurnal target publikasi. Untuk publikasi sendiri, saya rencananya menargetkan untuk jurnal JUTISI atau Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi, yang dimana yang diterbitkan oleh STMIK Banjarbaru. Menurut saya, jurnal ini sudah terakreditasi Sinta 4 dan saat ini terbit 3 kali setahun dan saat ini sudah terbit 3 kali dalam 1 tahun. Alasan utama saya memilih jurnal ini adalah karena artikel referensi yang saya bahas tadi, ruang lingkup dan gaya penulisannya sudah sesuai dengan ketentuan dari JUTISI ini. Di sisi kanan sendiri, saya merangkum 5 poin kecocokan lainnya, mulai dari fokus jurnal pada data mining dan sistem informasi bisnis, hingga proses review yang transparan melalui sistem OJS.
Lalu selanjutnya ada ruang lingkup jurnal atau scope jurnal UTC. Jurnal UTC sendiri juga memiliki ruang lingkup yang cukup luas namun tetap fokus pada bidang teknik informatika dan sistem informasi, yang dimana ada 6 bidang utamanya yaitu sistem informasi, data mining dan kecerdasan buatan, rekayasa perangkat lunak, jaringan dan infrastruktur TI, sistem pendukung keputusan, dan daya saing bisnis via TI. Pada bidang yang terakhir, kenapa saya blok warna berbeda? Karena di sini adalah poin yang menurut saya paling relevan dengan topik artikel saya, yang dimana adalah penerapan sistem informasi berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha kuliner UMKM. Lalu selanjutnya ada gaya sitasi jurnal UTC. Jurnal UTC mensyaratkan gaya sitasi IEEE bernomor, artinya sitasi dalam teks ditulis dengan tanda kurung siku berisi angka sesuai urutan kemunculan, misalnya dalam kurung 1 atau dalam kurung 2. Dan daftar referensi juga diurutkan berdasarkan nomor tersebut. Jurnal ini juga mensyaratkan minimal 15 referensi yang diutamakan adalah terbitan 5 tahun terakhir dan minimal 80% diantaranya berupa artikel jurnal atau proceeding yang idealnya terindeks Sinta atau internasional. Dan disinilah yang menurut saya menemukan masalah pada draft saya sendiri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang dimana badan teks dan daftar referensi dalam artikel saya masing-masing memiliki format yang berbeda. Dan ini adalah inkonsistensi yang harus saya perbaiki sebelum saya submit dengan mengubah seluruh sitasi pada badan dan daftar referensi ke format yang sesuai agar selaras dengan ketentuan template jurnal. Lalu di sini ada biaya publikasi atau APC, Article Processing Charge. Untuk biaya publikasi, jurnal UTC tidak mencantumkan tarif tetap di website resminya. Biaya baru didiskusikan langsung dengan redaksi melalui kontak resmi setelah naskah dinyatakan diterima. Redaksi juga menyatakan secara eksplisit bahwa masalah biaya tidak boleh menjadi penghalang publikasi naskah yang dinilai layak terbit. Namun perlu dicatat, ada penalti besar 100% dari biaya publikasi apabila penulis menarik naskah secara sepihak setelah dinyatakan diterima. Sebagai perbandingan, saya juga menampilkan gambaran umum biaya publikasi di jurnal-jurnal Sinta lainnya, mulai dari jurnal Sinta 1 yang bisa mencapai ratusan dolar hingga jurnal Sinta 3-6 yang banyak diantaranya gratis. Karena GTC ini bersifat tradisional, saya perlu mengonfirmasi langsung ke redaksi sebelum submit nantinya. Lalu ada batas maksimal similarity atau ketentuan batas maksimal plagiarisme. Pada poin ini, ketentuan orisinalitas naskah berdasarkan halaman editorial policy atau di OJS UTC, yang dimana batas maksimal similarity index yang diperbolehkan adalah 15% dengan menggunakan aplikasi pengecekan seperti Authenticate atau aplikasi sejenis. Pengecekan ini dilakukan setelah naskah direview dan dinyatakan layak terbit, dan penulis wajib menyertakan hasil laporan pengecekan plagiasi tersebut kepada redaksi. Selain itu, naskah juga harus disertai pernyataan tertulis bahwa karya tersebut bebas plagiat dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan langkah saya selanjutnya. Sebagai penutup, saya merangkum 4 langkah konkret yang akan saya lakukan selanjutnya. Yang pertama adalah saya akan menyelesaikan implementasi sistem hingga fitur a priori dan payment gateway benar-benar berjalan penuh. Lalu yang kedua, mengumpulkan data hasil pengujian untuk mengisi bagian hasil dan pembahasan yang saat ini masih kosong. Lalu yang ketiga, memperbaiki naskah sesuai 6 usulan yang telah saya sampaikan sebelumnya, dengan merapikan referensi, menyamakan gaya sitasi, dan melengkapi data kuantitatif. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah menyiapkan naskah untuk disubmit ke jurnal UTC dengan memastikan
kesesuaian template similarity index di bawah 15% dan mengkonfirmasi biaya publikasi dan redaksi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.